Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi teknologi perkantoran, yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkantoran, tinjauan teori perkembangan, serta manfaat dan peranan. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu Febri Andini, Laila Dewi Utami, Lutfina Fajrin Budiyarti, dan saya sendiri, Naila Nurhamidah. Pada pembahasan kali ini, kami membagi materi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian teknologi perkantoran, yang kedua, peranan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkantoran, yang ketiga, teori perkembangan teknologi perkantoran, dan yang keempat, manfaat peranan teknologi perkantoran. Pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya, terdapat peranan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkantoran. Di sini terdapat 4 peranan. Yang pertama ada penanganan surat dan pembuatan laporan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, maka penyelesaian surat maupun laporan dapat dipermudah, cepat, dan cermat. Yang kedua, terdapat alat komunikasi perkantoran. Dengan pesatnya teknologi saat ini, sarana komunikasi semakin canggih dan beragam yang lebih memudahkan untuk berkomunikasi terhadap perusahaan lainnya. Yang ketiga, pengiriman surat. Di era modern ini, pengiriman surat untuk jarak jauh bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui pos elektronik seperti telex, faksimil, dan komunikasi antar komputer. Dan yang terakhir, tata laksana arsip atau filing. Arsip yang dulunya menggunakan kertas dan disimpan di gedung arsip, sekarang sudah berganti menggunakan disket-disket, CD, dan flash disk. Selanjutnya adalah teori perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama, Indus Technological Change, yakni perubahan teknologi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi lain seperti perubahan faktor permintaan dan pertumbuhan. Yang kedua, ada evolutionary theory, yakni perubahan teknologi dapat terjadi karena pencarian inovasi-inovasi teknologi secara lokal, imitasi hal-hal yang dilakukan perusahaan lain, dan pemuasan perilaku ekonomi. Yang ketiga ada path dependence theory. Di sini teknologi yang dipilih sekarang menjadi penghubung dan mempengaruhi dimensi masa depan teknologi dan pengetahuan. Yang keempat ada pandangan neoklasik tentang teknologi, yakni pengembangan teknologi dianggap mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan tersedia bagi siapa saja. Asumsi bahwa teknologi dapat dipesan kapan saja diminta oleh pasar. Dan yang terakhir ada teori perdagangan berorientasi teknologi. Di sini teori ini menekankan pada perubahan teknologi dan akibatnya terhadap pola perdagangan penduduk. Selanjutnya adalah manfaat dan peranan teknologi perkantoran. Yang pertama, manfaat terhadap tenaga kerjaan, yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja, di mana para tenaga kerja akan difasilitasi dengan teknologi perkantoran yang memadai dan canggih sehingga mutu tenaga kerja akan semakin meningkat dan baik. Lalu yang kedua adalah meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Maksudnya meningkatkan penghasilan di sini adalah para tenaga kerja akan semakin cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hasil yang didapatkan oleh mereka akan lebih banyak gitu, karena pekerjaan akan cepat selesai gitu. Jadi hasil yang mereka dapatkan itu juga akan meningkat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Dengan adanya teknologi perkantoran yang memadai dalam suatu perusahaan, itu akan membuat gairah para pekerja itu akan semakin meningkat gitu, akan semakin bersemangat dengan adanya fasilitas teknologi perkantoran yang memadai, dan mereka
kalau mereka sudah bersemangat, pasti mereka juga akan menerapkan disiplin dalam diri mereka. Lalu yang keempat ada meringankan tenaga serta pikiran karyawan. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran ini kita tenaga kita, pikiran kita akan dikuras lebih sedikit gitu. Jadi karena teknologi perkantoran apalagi yang sudah ada yang lebih modern ini itu lebih pintar, lebih canggih daripada tenaga kerja manusia gitu. Lalu manfaat terhadap prosedur kerja yang pertama yaitu mempercepat penyelesaian pekerjaan, dimana dengan adanya teknologi perkantoran ini pekerjaan akan cepat selesai gitu, dan tenaga kita juga tidak dikuras banyak gitu. Lalu yang kedua menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran ini kita tidak perlu secara manual, misalnya kita mengerjakan ini lalu untuk selanjutnya kita serahkan kepada atasan kita untuk dikoreksi atau dikerjakan lebih lanjut dan seterusnya. Karena di sini dengan adanya teknologi perkantoran kita akan langsung bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sampai selesai prosesnya gitu. Lalu yang ketiga ada memperlancar pekerjaan. Jadi dengan adanya teknologi perkantoran yang sangat memadai itu akan memperlancar pekerjaan yang sedang kita kerjakan gitu. Lalu yang keempat ada mempermudah penyelesaian pekerjaan, seperti yang sudah saya katakan tadi, dimana dengan adanya teknologi perkantoran maka akan mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan. Lalu selanjutnya ada manfaat terhadap hasil kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Tadinya sudah saya bahas di awal bahwa dengan adanya peralatan kantor maka akan menghasilkan mutu hasil pekerjaan yang lebih baik. Lalu ada mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. Ini juga sudah saya bahas tadi di awal. Lalu ada memenuhi standar mutu tertentu. Jadi misal ada kekurangan dalam suatu pekerjaan, maka dengan adanya teknologi perkantoran ini kekurangan tersebut akan semakin cepat dan semakin mudah untuk ditanggulangi, untuk diselesaikan gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan presentasi dari kelompok kami dapat diterima dan dicerna dengan baik. Ada salah kata dan kekurangan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.